Hello, good morning, everyone. Today, we would like to study about analytical exposition text, especially the text that you can find in Unit 4 of your English book. So the title of the text in your English book is Teacher's Day, Questioning Role of Teachers in Indonesia. So we are going to study about this text before you start answering the question. So let's take a look at the text here. And if you have your English book, you can find it in page number 57, if I'm not mistaken. Okay. So let's see. Indonesia is today celebrating the 71st year since Teachers' Day was launched in 1945. Indonesia sekarang sedang merayakan Hari Guru yang ke-71 sejak tahun 1945. Teaching, which used to be depicted as Umar Bakri, an underpaid profession. Depicted here is described, digambarkan. Mengajar, seperti yang digambarkan oleh Umar Bakri, an underpaid profession, profesi yang dibayar rendah, oke, di bawah standar, is now becoming more popular, sekarang sudah jadi lebih populer, thanks to law number 14, 2005 on teachers and lectures. Berkat ya, thanks to mean berkat Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Moreover, terlebih lagi, the government through the Education and Culture Ministry, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan regulate, mengatur ya. Kalau regulation berarti peraturan. Regulate mengatur teacher certification, sertifikasi guru, which has increased the salaries of certified teachers. Yang itu bisa meningkatkan meningkatkan the salaries, upah atau gaji certified teacher, guru yang tersertifikasi. As an illustration, sebagai gambarannya, a level 3 civil servant teacher who has a basic salary of 2.9 million receives a certification salary of up to 2.7. PNS dengan level 3 itu memiliki gaji dasar 2,9 juta. And receive a certificate salary, memiliki gaji sertifikasi lebih dari 2,7. Almost doubling their take-home pay. Hampir 2 kali lipat take-home pay, itu gaji bersih ya. Oke. 2 kali lipat dari gaji bersih. Teachers also receive another salary. Guru juga menerima. Receive artinya menerima another salary, gaji yang lain, such as a regional allowance. Allowance mean tunjangan. Regional berarti tunjangan daerah ya. So in every city must be regional allowance, and the amount, jumlahnya masing-masing daerah berbeda. In some region, including Jakarta. So, of course, this is good news. Tentu saja ini kabar baik. For, here, ada 2.294.191. I don't know how to say that, but this is the number of certified teachers in Indonesia compared to teachers uncertain fate in the past. Dibandingkan dengan guru-guru yang tidak jelas nasibnya. So here fate artinya nasib, uncertain tidak jelas, in the past di masa lalu.
When someone work part-time, kita lihat dari sini. When some work part-time, ketika seseorang bekerja tengah waktu, due to insufficient salaries, karena gaji yang tidak cukup. So insufficient artinya not enough salary. Jadi gaji yang tidak cukup. The teacher certification policy itu bukan polisi, but kebijakan. Kebijakan tentang sertifikasi guru is intended, diniatkan atau didesain to increase. Kita naikkan ke atas. Ini dia. To increase national education performance, untuk meningkatkan performa pendidikan nasional. Jadi ngertiinnya dari belakang ya. Performa pendidikan nasional. Increase-nya meningkatkan. However, tetapi atau namun ya, after almost 10 years of implementation, setelah hampir 10 tahun pengimplementasian dari sertifikasi tadi, the results are not straightforward. Hasilnya itu tidak mudah, ya, tidak langsung atau tidak mudah. Many studies, such as one conducted by World Bank in 2014, banyak sekali penelitian atau studi yang salah satunya dilakukan oleh World Bank pada tahun 2014 have concluded, telah menyimpulkan that teacher certification has not increased teacher competency or learning outcome. Menyimpulkan bahwa sertifikasi guru ya, teacher certification, sertifikasi guru itu tidak meningkatkan kompetensi guru ataupun outcome, learning outcome, hasil pembelajaran. Ya, outcome itu hasil pembelajaran. Every year, setiap tahun, certified teacher are evaluated. Guru-guru yang tersertifikasi itu dievaluasi through a competence evaluation, melalui evaluasi kompetensi. The result of last year evaluation, hasil last year evaluation, evaluasi tahun lalu gitu ya. Were pathetic. Pathetic in bahasa means menyedihkan. Of more than 2 million certified teachers, lebih dari 2 juta guru tersertifikasi, only 192 achieve a score of 90 in pedagogical test. Hanya 192 yang mencapai nilai 90 dalam tes pedagogik, and most scored below 56. Dan kebanyakan memiliki nilai di bawah 56. So, looking at this reality, kita naikkan ke atas lagi. Melihat realitas ini, loh kok ke bawah? So, looking at this reality, melihat kenyataan yang seperti ini, teacher should not play the blame game. Guru should not, seharusnya tidak bermain blame game. Tidak bermain saling menyalahkan by citing the poor quality. Dengan mengutip atau mengatakan poor quality, kualitas yang jelek of certification program, dari program sertifikasi. Or bad program at university, atau program yang jelek pada suatu universitas. As part of change agent, sebagai bagian dari agen perubahan, karena guru itu kan agen perubahan ya, teacher should play active role. Guru seharusnya bermain dalam peran-peran aktif in developing, dalam mengembangkan their competencies, kompetensi mereka, not only relying on the government program. Tidak hanya bergantung pada program-program dari pemerintah. Okay, so let's take a look. Next sentence. Although teachers are often positioned as victim, meskipun teacher are often, guru itu often sering positions as victim, diposisikan sebagai korban. Victims is korban of higher authorities, korban dari orang yang berwenang. Ya, authorities kan berarti
orang yang berwenang di bagian atas, ya orang-orang atas yang berwenang, and forced to comply, dan dipaksa untuk memenuhi with educational policy, memenuhi apa kebijakan pendidikan, without having an opportunity, tanpa punya kesempatan to question them, untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Nah, them-nya ini mempertanyakan mereka ya. Them-nya ini kembali ke policy, mempertanyakan tanpa punya kesempatan untuk mempertanyakan kebijakan tersebut. Teachers can still engage and enact. Guru bisa still masih. Jadi guru masih bisa engage, ikut serta, enact, berperan such policies dalam kebijakan tersebut on a day-to-day basis, pada tiap hari. Jadi pada day-to-day basis, every day intinya gitu ya. In the classroom, di dalam kelas, in meaningful ways, pada cara-cara yang lebih bermakna, as they have direct contact with student, karena mereka itu punya kontak langsung dengan para siswa. So, as the forefront of educational change in classroom, sebagai garis depan, gugus depan dalam perubahan. Karena di sini change itu bukan merubah, ya. Di sini jadi noun, kata benda perubahan, bukan merubah. Sebagai gugus depan perubahan pendidikan dalam kelas, teachers need to ponder bahwa guru itu perlu untuk memerankan, untuk sadar the basic role, peran dasar sebagai guru. To answer this, untuk menjawab ini, is to facilitate student, yaitu memfasilitasi siswa having added value, untuk memiliki nilai-nilai tambah in their life, dalam kehidupan mereka. Therefore, okay, so let's see. Therefore, karena itulah teaching should be centered on enabling student, bahwa mengajar itu seharusnya be center, dipusatkan on enabling, untuk menjadikan siswa, student ya, to learn more, untuk belajar terus, and realize, dan menyadari their potential, potensi-potensi mereka di dalam hidup. This philosophy goes back to what our role model in education. Nah, filosofi ini kembali kepada role model kita dalam pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. One said, beliau mengatakan, children live and grow up by their ability. Anak-anak itu hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. The task of educator, tugas dari pendidik itu, is to foster, untuk mengembangkan, membantu perkembangan, that's foster, untuk membangun perkembangan, development, perkembangan ya, of their ability, dari kemampuan mereka. Even though, meskipun demikian, that type of education is rare. Jenis pendidikan tersebut itu rare, jarang, under a standardized educational system. Di bawah, dari mengartikannya dari sini, di bawah sistem pendidikan terstandar, like in our country, seperti dalam negara kita. All parents in Indonesia, semua orang tua di Indonesia, hope teacher, berharap pada guru, will modify, untuk memodifikasi, mereka akan, bahwa berharap guru bisa memodifikasi their teaching, pengajaran mereka, to be more creative, supaya lebih kreatif, innovative and joyful. Joyful means menyenangkan, so that student can be motivated, sehingga siswa bisa termotivasi to learn, belajar new thing, hal yang baru. In order to be able, agar supaya, ya, in order to artinya agar supaya, able bisa, agar supaya bisa mengajar secara inovatif dan kreatif. Teacher need, guru butuh atau perlu, intrinsically motivated, harus termotivasi secara intrinsik, ya, dari dalam. They can do, di sini they can do that,
Mereka bisa melakukan itu by questioning the purpose of teaching, dengan mempertanyakan tujuan dari pengajaran itu. Are they a teacher who want to contribute to the nation or become a problem? Are they, apakah mereka guru who, yang wants, mau berkontribusi pada negara atau become, menjadi masalah. External reward ya penghargaan secara eksternal seperti additional salaries, gaji tambahan, might not work well. Mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik in improving our national education system. Dalam meningkatkan atau memperbaiki memperbaiki our national education system. Dan diartikannya dari sini, memperbaiki sistem pendidikan nasional kita. If teacher do not have personal belief, kalau guru itu tidak memiliki keyakinan pribadi, or the motivation atau tidak punya motivasi to become, untuk menjadi champion teacher, guru yang menang. Oke. We need to look back, kita perlu melihat kembali pada pioner pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, who live in an era of limited information. Yang itu Ki Hajar Dewantara hidup pada era atau zaman informasi terbatas. Unlike now, kalau like itu kan seperti, kalau unlike berarti tidak seperti sekarang. Ya, tetapi he was able, dia bisa to lay the foundation, untuk menetapkan sebuah fondasi for meaningful education, untuk pendidikan yang bermakna in our country, di negara kita. As teacher, sebagai guru, I believe he had much personal motivation. Saya yakin beliau memiliki motivasi pribadi to contribute, untuk berkontribusi to the country, kepada negara, through building better education, dengan membangun pendidikan yang lebih baik. Better itu artinya lebih baik. Oke, living in this time of rapid and accessible information, hidup pada zaman yang serba cepat. Jadi dari sini ya mengartikannya, hidup pada zaman informasi yang cepat dan terakses. Teacher can easily, gitu ya, guru dapat dengan mudah gain, mendapatkan new knowledge, pengetahuan yang baru, on how to teach actively, bagaimana caranya mengajar secara aktif, and creatively, from books, dari buku, from internet, and their colleague, bisa juga dari teman-teman sekerjanya. So to become champion teacher, untuk bisa guru, menjadi guru yang menang, maju, jaya, something like that, we do not need to compare. Kita tidak perlu compare ya, membandingkan our country, negara kita, with other best performing education system worldwide, dengan sistem pendidikan yang memiliki performa terbaik worldwide, di seluruh dunia, such as those in Finland, seperti halnya di negara Finlandia, Singapura. After having discussion with educators, setelah melakukan diskusi dengan para pendidik, and scholar itu para sarjana gitu ya, around the world, para pendidik dan para sarjana di seluruh dunia, I bravely argue, saya dengan berani membantah atau mengatakan atau berpendapat, boleh argue, that we should not, bahwa kita seharusnya tidak rely on, bergantung, best practice in teaching, tidak bergantung pada praktek-praktek terbaik dalam pembelajaran atau dalam pengajaran, that we can learn from overseas, yang bisa kita pelajari dari luar negeri ya. Oke. Udah. Oke. So next paragraph. Come on. Best practice in our education system. Oke. Praktek terbaik pada sistem pendidikan kita will arise, akan muncul, when teachers, ketika guru-guru can identify, bisa mengidentifikasi,
what we have, apa yang kita punya in our own school, pada sekolah-sekolah kita, in classroom dan kelas-kelas kita. And think about, dan memikirkan bagaimana, think about how, think, berpikir tentang bagaimana we can use them, bagaimana kita bisa memanfaatkan yang ada to facilitate, untuk mempermudah student. Facilitate itu memfasilitasi atau mempermudah student in creative and innovative way. Dengan cara-cara, ways itu kan cara ya, dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Finally, akhirnya atau intinya, Happy Teacher's Day for a fellow teacher. Selamat Hari Guru dari teman sejawat atau fellow teacher berarti teman sesama guru. It is to teachers around the nation. Ini untuk guru-guru di seluruh negara, maksudnya di sekitar negara Indonesia, that we owe thanks, yang kita itu berhutang budi karena for itu karena ya, for making our country better, karena telah menjadikan negara kita itu lebih baik. So, here's the thing. Number one, what was it like to be a teacher in Indonesia? Gimana sih rasanya jadi guru di Indonesia? So, you have to answer this question in English, not in bahasa ya. What was it like to be a teacher in Indonesia? Gimana sih rasanya jadi guru di Indonesia? Did they get sufficient salaries? Apakah mereka mendapatkan gaji yang cukup? Sufficient itu artinya enough ya. Number two, what is the government? Lah, what is the government? Mana tadi nomor 2? Okay, what is the government effort to improve teachers' prosperity? Prosperity artinya kesejahteraan, ya. What is the government effort? Effort itu usaha. Apa sih usahanya pemerintah improve untuk meningkatkan teachers' prosperity, kesejahteraan guru and education dan pendidikan in Indonesia? Jawab ya. Oke, nomor 3. How many certified teachers are there in Indonesia based on text? Ada berapa sih guru yang tersertifikasi di Indonesia berdasarkan teks di atas? Oke. What are the advantages of being certified civil servant teacher in Indonesia today? Apa aja? Advantages itu artinya keutamaan atau benefit. Keutamaan atau ya itulah keutamaan lah. Apa sih enaknya gitu? Jadi guru PNS di Indonesia untuk sekarang. Oke. Nomor 4, what exactly is the purpose of certification policy? Purpose artinya tujuan. What is the purpose? Apa tujuannya dari policy kebijakan sertifikasi? Apa tujuannya ada kebijakan sertifikasi? Nomor 5, does the policy work well? Apakah kebijakan itu berjalan dengan baik? How does the government evaluate the results of certification policy implementation? Bagaimana caranya pemerintah mengevaluasi hasil dari implementasi, mengartikannya dari mengevaluasi result artinya hasil implementasi kebijakan sertifikasi. Okay, you have to answer that in English. Jawabnya pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Nomor 6, what should and should not? Apa yang harus dan tidak harus? Maksudnya nggak boleh ya. Apa yang harus dan tidak boleh teacher lakukan dalam menghadapi realitas education, pendidikan di Indonesia. Oke. What does the writer tell? Apa yang penulis kemukakan tentang guru sebelum tahun 2005? Oke, nomor 8. How does the writer illustrate the teacher certification? Bagaimanakah caranya penulis itu menggambarkan sertifikasi guru? Nomor 9. How does the writer describe about the certification policy? Bagaimana penulis mendeskripsikan tentang kebijakan sertifikasi? Nomor 10. What does the writer argue about teachings Indonesia? Apakah yang penulis bantah atau kemukakan
atau berpendapat tentang pembelajaran atau pengajaran di Indonesia. So you have to answer this question in your English book with your handwriting. Kalau yang nggak punya bukunya, soalnya wajib ditulis beserta teksnya. Kalau yang sudah punya buku, tinggal dijawab di buku masing-masing, tapi harus dengan tulisan tangan, gitu. Kalau yang nggak punya buku, ya ditulis tangan semua, termasuk teksnya, termasuk soalnya. Okay? So that's all for today. Maybe we will discuss about next pages in other video. Thank you.